apa kabar anak-anak? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak, hari ini hadir semua. Jangan lupa nanti ya, kalian absen ya. Absen, nanti ibu kirim linknya untuk absen. Hari ini kita belajar tentang penataan produk ya. Belajar tentang yang namanya planogram. Masih ingat nggak materi yang lalu tentang apa? Macam-macam produk, betul ya. Hari ini kita belajar tentang planogram ya. Apa sih planogram itu ya? Nanti kita akan bahas. Oke. Sekarang ibu ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ya, setelah ibu tayangkan ya planogram penataan produk, macam-macam, ada berapa planogram ya, kalian bisa mengidentifikasi ide kreatif penyusunan layout atau planogram yang kalian anggap baik, atau kalian bisa membuatnya dengan karya kalian sendiri ya. Yang punya laptop boleh pakai laptop karyanya, boleh pakai pensil ya, atau di kertas boleh, yang penting menunjukkan tentang planogram ya. Selanjutnya, kedua, setelah membaca ya media pembelajaran teks PowerPoint nanti ibu tayangkan ya, kalian bisa mendefinisi fungsi dan tujuan planogram dengan benar. Kalian dapat menguraikan ya. Yang ketiga ya, setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian ya, dengan media chat dalam e-learning ya, kalian bisa merancang layout atau planogram dengan tepat ya. Di sini cuma sampai 3 tahap itu ya anak-anak. Nanti pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan dengan membuat planogramnya. Oke anak-anak, ibu akan tayangkan slide tentang gambar planogram ya, kalian buat ide kreatifnya. Baik anak-anak, ibu akan memunculkan ya tentang gambar planogram ya, untuk kalian menentukan ide kreatif kalian. Nah, pernahkah kalian melihat penataan produk atau display produk di supermarket ya? Bagaimana pendapat kalian? Sangat menarik bukan? Nah, untuk membuat display tersebut tidak terlepas dari layout atau planogram. Untuk lebih memantapkan pengetahuan kalian, perhatikan layout planogram berikut. Nah, ada gambar pertama nih ya. Planogram jenis apakah ini? Ya, food ya, produk food. Kemarin sudah belajar macam-macam produk kan. Nah, sekarang ini masuk apa? Food juga. Yang ini non food iya, dan yang ini fashion, betul, dan yang terakhir sport ya. Nah, tugasnya dari ibu, coba kamu analisis dari tayangan planogram berikut. Ibu kasih kata kunci apa yang kamu lihat, ide kreatif apa yang kamu inginkan, dan mengapa demikian. Oke? Boleh kamu tuangkan ide kreatif ini dalam kolom chat ya. Oke? Dalam e-learning kita. Sekarang ini juga kalian bebas ya memilih pertanyaan yang ibu tanyakan kepada kalian ya. Silahkan jawab di e-learning ya. E-learning SMK Anu. Pertama pertanyaannya, layout atau planogram keberapa yang akan menjadi inspirasi ya. Selanjutnya, produk jenis apa yang akan dibuat? Mengapa layout atau planogram tersebut dibuat? Siapa yang akan menggunakan layout atau planogram tersebut? Bahan atau material apa saja yang akan dipakai? Warna dan motif apa yang akan digunakan? Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan? Bagaimana proses pembuatan layout atau planogram tersebut? Dan alat apa yang dibutuhkan ya? Ini adalah pertanyaan yang kalian boleh pilih di kolom chat ya. Oke anak-anak.
Ya, setelah ini Ibu akan menayangkan teks PowerPoint ya untuk kalian mengerjakan LKPD. Anak-anak, perhatikan teks PowerPoint yang akan Ibu tayangkan ya, tentang planogram produk retail, mengenal planogram. Mengenal planogram, pertama definisi. Ya, apa sih definisi tentang planogram? Ya. Selanjutnya fungsinya apa dan tujuannya apa? Ya, nanti kita akan bahas mengenai definisi. Planogram ya atau layout pada umumnya dipakai untuk menunjukkan rencana visual tentang penempatan produk di rak-rak display peritel ya. Selanjutnya, planogram dapat diartikan sebagai sebuah teknik visual baik berupa diagram, bagan, foto, gambar, dan sebagainya yang memberikan secara terperinci dan mendetail mengenai informasi penempatan tiap-tiap produk di dalam display untuk tujuan produktivitas. Planogram berarti sebuah diagram atau model yang menunjukkan penempatan produk di rak-rak retail untuk memaksimalkan penjualan ya. Jadi Ibu simpulkan ya, definisi planogram adalah rencana ya visual untuk mendisplay produk. Jadi kalian punya rancangannya ya, panduannya untuk mendisplay ya. Selanjutnya ini adalah jenis atau macam-macam planogram ya. Contohnya ini planogram food ya, tadi sebagian sudah ada ya, non-food dan fashion ya, sudah ada dalam pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya fungsi, menandai potensi penjualan. Ini adalah fungsi dari planogram ya. Jadi potensi penjualannya kita bisa atur, bisa kita lihat ya dengan adanya planogram yang kita buat. Artinya apa? Kalau kita udah membuat planogram ya, produk yang akan kita keluarkan apa ya, kapan mengeluarkannya. Nah, itu bisa menandai potensi penjualan kita. Dengan planogram jenis ini kira-kira banyak yang beli nggak? Karena kan pengaruh dari ketertarikan pembeli ya. Ternyata tidak ada yang tertarik, ganti lagi jenis planogramnya, rancangannya. Itu adalah potensi penjualannya, menandai. Selanjutnya memberikan daya tarik visual ya, otomatis akan membuat customer tertarik ya, karena rancangannya sudah dirancang, sudah direncanakan ya, otomatis hasilnya akan memuaskan. Selanjutnya kontrol persediaan ya, kita akan mengatur barang mana yang keluar duluan, barang mana yang belakangan. Karena apa? Ada barang yang jenis kadaluarsa ya, cepat kadaluarsanya, seperti apa, roti. Nah, itu cepat kadaluarsanya ya. Terus produk-produk yang kadaluarsanya lebih dulu adanya di depan ya, yang lama ada di belakang. Nah, itu sebagai kontrol persediaan. Selanjutnya mempermudah pergantian produk ya, dengan adanya display kita bisa ngatur ya, mengatur pergantian produknya ya, letaknya di mana kita atur ya, sesuai dengan kebutuhan ya dari perusahaan kita. Selanjutnya menjadi dasar dalam mendisplay barang. Otomatis kita sudah punya dasarnya sebelum display, jadi nggak bingung ini taruh di mana, masih berpikir karena sudah kita rencanakan sebelumnya. Selanjutnya tujuan sisi retailer. Pertama, meningkatkan volume penjualan, membuat strategi dan meningkatkan laba, menentukan proses pengisian ulang produk, membuat penataan produk lebih teratur dan rapi, mempermudah dan penentuan tata letak produk sebagai faktor bargaining position ya dengan supplier. Selanjutnya pengendalian persediaan barang ya. Jadi di sini dengan adanya tujuan dari sisi retail, kita bisa meningkatkan sebagai peritel nih ya, kita bisa meningkatkan volumenya, kita bisa produk kita terlihat teratur, rapi ya. Terus memudahkan juga karyawan mendisplay, jadi mengefektifkan kan waktu
Selanjutnya, tujuan sisi dari konsumen. Ya, sebagai konsumen apa? Mudah mencari produk karena produknya sudah ditata sesuai dengan jenis produknya, ukurannya. Jadi untuk membeli itu mudah. Selanjutnya, membantu proses pemilihan produk. Ya, sehingga karena produknya yang tadi Ibu bilang adanya di sebelah dekat dengan produk sejenis, karena memang sudah ditata dan direncanakan sehingga membantu proses pemilihan produk. Selanjutnya, konsumen berbelanja dengan cepat, ya, sama meningkatkan rasa nyaman saat berbelanja. Nah, ini yang tidak kalah penting karena kalau kita udah nyaman, otomatis akan balik lagi untuk membeli. Selanjutnya, kuisnya, ya. Silahkan kalian diskusi dengan teman kelompok kalian untuk menganalisis keuntungan membuat planogram dari sisi retail dan dari sisi konsumen yang tepat berdasarkan studi kasus pada LKPD. Jika dilihat dari tujuan penggunaan planogram, menurut kalian apa saja keuntungan bagi peritel dari sisi konsumen ketika menerapkan planogram? Nah, ini ada pada LKPD. Silahkan kalian buka LKPD-nya, ya, bisa di-download dalam e-learning kita, ya. Itu aja tugas dari Bunda, ya. Tugas kelompok untuk minggu depan, ya. Kalian cari, ya, display produk, ya, yang menarik menurut kalian. Kalian foto, ya, secara berkelompok, ya. Kemudian kirim papernya, ya, portofolionya ke Ibu. Tugas selama seminggu, ya. Itu tugas dari Bunda hari ini. Nanti Ibu umumkan kelompok yang terbaik hari ini, ya. Oke, tetap semangat, ya. Tetap jaga kesehatan. Jika ada pertanyaan, nanti langsung chat di e-learning boleh, langsung japri ke WhatsApp Ibu boleh. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.